Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaima dengan sambung F121200005. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah definisi tentang kristal dan kristalografi, dan juga mendeskripsikan salah satu contoh mineral dari sistem kristal tetragonal. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah definisi tentang kristal dan kristalografi, dan juga mendeskripsikan salah satu contoh mineral dari sistem kristal tetragonal. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa itu kristal. Kristal atau hablur adalah suatu padatan, yaitu atom, molekul, atau ion penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Dalam penjelasan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi tentang sistem kristal tetragonal. Sebelum mulai pendeskripsiannya, kita kenalkan dulu apa itu tetragonal. Sistem ini sama dengan sistem isometrik, mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Sumbu A dan B mempunyai satuan panjang yang sama, sedangkan sumbu C berlainan, dapat lebih panjang atau lebih pendek. Tapi pada umumnya sumbu C ini lebih ke panjang. Pada kondisi yang sebenarnya, tetra memiliki aksio rasio. Perbandingan sumbu A sama dengan B tidak sama dengan C. Pada artinya panjang sumbu A sama dengan sumbu B tapi tidak sama dengan sumbu C. Dan sumbu memiliki sudut kristalografi, alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Hal ini berarti semua sudut kristal alfa, gamma, dan beta tegak lurus satu sama lain dan bernilai 90 derajat. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan tentang pendeskripsian sistem kristalnya, yaitu sistem kristal tetragonal dengan nama mineral skelit. Sistem kristal ini namanya sistem kristal tetragonal. Untuk kelas kristalnya yaitu tetragonal di piramida. Bentuk kristal yaitu tetragonal di piramida. Untuk unsur simetrinya yaitu satu sumbu bernilai 4 dan 2 sumbu bernilai 2. Satu sumbu bernilai 4 di sini yaitu sumbu C, di mana mempunyai kenampakan yang sama bila diputar 360 derajat. Dari sini kita putar 1, 2, 3, kembali lagi 4. Ada mempunyai 4 kenampakan yang sama. Nah, selanjutnya untuk 2 sumbu bernilai 2, yaitu diputar dari sumbu A. Ini sumbu A, sumbu B. Pertama kita putar dulu dari sumbu A. Di sumbu A. Ini tidak sama. 1 tidak sama. 2 tidak sama. Jadi sumbu A bernilai 2. Untuk sumbu B tidak sama. 1 tidak sama. 2. Jadi sumbu B itu bernilai 2 dan sumbu A juga bernilai 2, maka dinotasikan ditulis yaitu 2 sumbu bernilai 2 atau 2A2. Untuk sudut sudah diwakili oleh sumbu C, A, dan B. Ada sudut yang tidak diwakili oleh sumbu tapi tidak mempunyai kenampakan yang sama, yaitu 1 ini, 1, 2, 2, 3, dan 4. Bila diputar 360 derajat, tidak mempunyai kenampakan yang sama.
mempunyai kenampakan yang sama. Untuk bidang diagonalnya mempunyai 12 bidang diagonal, tapi tidak mempunyai kenampakan yang sama, yaitu 1 sama belakangnya, 2 sama belakang ini, 3 ini, 4 sama ini, terus 5 ini sama ini, terus 6 ini sama ini, 7 ini sama ini, 8 ini sama ini, terus ini 9 ini sama ini, 10 ini sama ini, terus 11 ini sama ini, dan 12 ini sama ini. Ada mempunyai 12 diagonal tapi tidak mempunyai kenampakan yang sama. Ada yang mempunyai kenampakan yang sama tapi mempunyai kenampakan yang sama, yaitu 2, yaitu ini sama ini, lalu ini sama ini. Bila diputar 360 derajat mempunyai kenampakan yang sama. D sama ini 1, 2, berarti 2A2 atau bernilai 2. Untuk bidang simetri jika dipotong secara vertikal, sini 1, 2, terus 3 dan 4. Terjadi pencerminan, itu 4 dan ditulis 4M. Dan untuk dipotong secara horizontal, mengalami pencerminan, jadi ditulis 1M. Maka untuk vertikal 4M dan horizontal 1M, jadi untuk bidang simetri ini ada 5M, 5 pencerminan. Nah, untuk diagonalnya sendiri, yaitu dipotong dari ini 1 ke sini, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 tapi tidak percerminan, jadi ditulis 4 plane. Untuk kelas simetrinya, yaitu untuk HM-nya, di bagian pertama menerangkan nilai sumbu C karena memiliki nilai 4 kenampakan yang sama. Jika dibelah terdapat pencerminan, maka ditulis 4/M. Bagian kedua menerangkan nilai sumbu lateral, di mana A dan B terdapat 2 kenampakan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi maka ditulis 2. Jika dibelah terdapat pencerminan, maka ditulis 2/M. Untuk SC-nya, bagian pertama menerangkan nilai sumbu lateral, di mana A dan B jika bernilai 2 dinotasikan dengan D. Namun jika tidak bernilai, maka ditulis C. Untuk bagian 2 menerangkan nilai sumbu C. Jika bernilai 4 ditulis dengan setelah bagian pertama, misalnya D, maka ditulis D4. Untuk bagian ketiga, bidang simetri. Jika terdapat bidang simetri vertikal, horizontal, dan diagonal, maka dinotasikan dengan H. Untuk proyeksi stereografnya dapat dilihat dari unsur simetrinya itu sendiri.